Kabar semua, semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat soal dan pembahasan mengenai eksponen atau bilangan berpangkat. Seperti apa? Mari kita mulai. Pertama, kita akan mereview materi yang berkait dengan eksponen. Kita mulai dulu dari definisi eksponen. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai hasil perkalian A sebanyak N faktor. Atau dituliskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Atau perkalian A sebanyak N faktor. A pangkat N itu disebut perpangkatan atau eksponensial, A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut pangkat atau eksponen. Ini adalah definisi yang berkaitan dengan eksponen. Berikutnya, kita akan mereview sifat-sifat eksponen. Jika A, B, M, N bilangan real, maka berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N untuk M lebih besar dari N dan A tidak sama dengan 0. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N dengan B-nya tidak sama dengan 0. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. A pangkat min N sama dengan seper A pangkat N dengan A tidak sama dengan 0. Itu adalah sifat-sifat eksponen yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal yang berkait dengan eksponen ya. Kita lanjutkan. Sifat eksponen yang berkaitan dengan pangkat rasional ya. Misalkan Mn bilangan bulat positif dan A sembarang bilangan real yang tidak 0, maka berlaku akar pangkat N dari A itu sama dengan A pangkat seper N. A pangkat M dibagi N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A pangkat P sama dengan akar pangkat M dari A pangkat P dibagi N sama dengan A pangkat P dibagi N dibagi M sama dengan A pangkat P dibagi Mn atau dituliskan akar dari M kali N dari A pangkat P. Sekarang kita lanjut dengan persamaan eksponen. Misalkan A, B bilangan real yang tidak sama dengan 0, A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan P bilangan real. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka Fx sama dengan P. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, maka Fx sama dengan 0. Jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx, maka Fx log A sama dengan Gx log B. Kita lanjutkan. Jika Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, pangkat sama, Gx sama dengan Hx. Yang kedua, bilangan pokoknya Fx sama dengan 1. Karena 1 pangkat berapapun kan hasilnya 1 ya. Yang ketiga, bilangan pokok Fx sama dengan min 1 dengan syarat Gx dan Hx kedua-duanya harus genap atau kedua-duanya harus ganjil. Sebagai catatan, Gx dan Hx itu genap kalau min 1 pangkat Gx sama dengan min 1 pangkat Hx sama dengan 1. Sementara Gx dan Hx ganjil jika min 1 pangkat Gx sama dengan min 1 pangkat Hx sama dengan min 1. Bilangan pokok Fx itu sama dengan 0 dengan syarat Gx dan Hx kedua-duanya harus positif.
Gx lebih besar dari 0 dan Hx lebih besar dari 0. Maka nanti 0 pangkat berapapun kan hasilnya 0 gitu ya. Nah, catatannya adalah Gx dan Hx positif, maka 0 pangkat Gx itu sama dengan 0 pangkat Hx sama dengan 0. Itu tadi adalah berkait dengan persamaan eksponen. Kita lanjutkan dengan pertidaksamaan eksponen. Untuk A lebih besar dari 1, A-nya adalah basis ya. Jika A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx, maka Fx lebih besar dari Gx. Yang kedua, jika A pangkat Fx lebih kecil dari A pangkat Gx, maka Fx lebih kecil dari Gx. Nah, sekarang kalau teman-teman cermati, kalau A-nya lebih besar dari 1, nanti tanda-tandanya itu mengikuti ya. Kalau lebih besar ya lebih besar, kalau lebih kecil ya lebih kecil gitu ya. Berikutnya untuk 0 kurang dari A kurang dari 1. Jika A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx, maka Fx kurang dari Gx. Yang kedua, jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka Fx lebih besar dari Gx. Nah, untuk A kurang dari 1 dan lebih besar dari 0, teman-teman silakan perhatikan. Kalau nanti tandanya berubah ya. Kalau lebih besar, maka hasilnya menjadi lebih kecil. Kalau lebih kecil menjadi lebih besar. Oke? Itu adalah review kita berkait dengan pertidaksamaan eksponen. Mari kita lihat soal yang pertama. Jika X1 dan X2 memenuhi 2 pangkat X kuadrat kali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8, dengan X1 lebih besar dari X2, maka X1 dikurangi X2 sama dengan berapa? Ada pilihan jawabannya, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, E sama dengan 5. Mari kita bahas. Dari 2 pangkat X kuadrat kali 4 min 2X sama dengan 1/8, ini bisa kita ubah menjadi 2X kuadrat kali 2 pangkat min X sama dengan 2 pangkat min 1/3. 2 pangkat min 3. Dari mana? 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sehingga 4 pangkat min 2X itu sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 2X. Oke. Dan 1/8-nya adalah 1 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat min 3. Sehingga nanti 2 pangkat X kuadrat kali 2 pangkat min 4X sama dengan 2 pangkat min 3. Oke, kita lanjutkan. 2 pangkat X kuadrat min 4X sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, kita menggunakan sifat eksponen yang berkait dengan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N itu ya. Dengan menggunakan persamaan eksponen, maka kita peroleh X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Ya, tinggal kita samakan saja pangkatnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu merupakan bentuk persamaan kuadrat. Maka nanti ini bisa kita faktorkan menjadi X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Jadi X1 dikurangi X2 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Karena X1 tadi lebih besar dari X2, maka yang kita ambil sebagai X1 adalah 3 dan X2-nya adalah 1. Sehingga X1 dikurangi X2 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah B. Mari kita lanjut. Soal kedua. Jika akar pangkat 3 dari 4 pangkat X plus 1 sama dengan 2 akar dari 8 pangkat X, maka nilai X sama dengan berapa? Pilihannya A1, B 2/3, C 1/5, D min 1/5, E min 2/5. Oke, mari kita bahas.
Akar pangkat 3 dari 4 pangkat X plus 1 sama dengan 2 akar 8 pangkat X. Ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 2 X plus 1 sama dengan 2 akar 2 pangkat 3X. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Oke? Sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 X plus 1 sama dengan 2 akar 2 pangkat 3X. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2X plus 2 dibagi 3 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3X per 2. Nah, yang di dalam itu kita kalikan saja. Karena akar pangkat dari 3 itu nanti menjadi pembaginya. Kemudian karena pangkatnya 3X dan akar itu pembagiannya 2, maka menjadi 2. Sehingga nanti menjadi 2 pangkat 2X plus 2 dibagi 3 sama dengan 2 pangkat 3X per 2 ditambah 1. 1 itu diperoleh dari 2 pangkat 1, ya kan? Dikali 2 pangkat 3X per 2, nanti menjadi 2 pangkat 3X per 2 ditambah 1. Karena ini adalah persamaan eksponen, maka nanti karena basisnya sama, tinggal kita menyamakan pangkatnya saja. Jadi kita peroleh 2X plus 2 dibagi 3 sama dengan 3X per 2 ditambah 1. Atau nanti kita jabarkan adalah pangkatnya menjadi 2X plus 2 per 3 sama dengan 3X plus 2 per 2. Dengan mengalih silang, maka nanti diperoleh 2 kali 2X plus 2 sama dengan 3 kali 3X plus 2. Kita jabarkan, diperoleh 4X plus 4 sama dengan 9X plus 6. Sama dengan min 5X sama dengan 2. Nah, 9X kita pindah menjadi min 9X, 4X min 9X jadi min 5X. Kemudian 4 pindah ruas, 6 dikurangi 4 jadi 2. Sehingga nanti kita peroleh X sama dengan min 2 per 5. Jawabannya adalah E. Mari kita lanjutkan. Soal ketiga. Jika 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dibagi 2 pangkat min setengah ditambah 2 pangkat min sepertiga sama dengan 4 pangkat X, maka X sama dengan berapa? Pilihannya A sepertiga, B 5 per 12, C setengah, D 7 per 12, E 2 per 3. Mari kita bahas. Dari 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dibagi 2 pangkat min setengah ditambah 2 pangkat min sepertiga sama dengan 4 pangkat X. Teman-teman kalau diperhatikan pangkatnya adalah setengah, sepertiga, min setengah, min sepertiga. Oke. Untuk mengerjakan ini ada triknya. Karena min setengah dan min sepertiga, kalau bagian pangkat ini itu kita jumlahkan, hasilnya kan menjadi min setengah itu menjadi min 3 per 6, min sepertiga itu adalah 2 per 6. Nah, sehingga nanti pangkatnya menjadi 5 per 6 ya. Nah, untuk mengerjakan ini kita pangkatkan saja dengan 2 pangkat 5 per 6. Jadi 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dibagi 2 pangkat min setengah ditambah 2 pangkat min sepertiga, itu kita kalikan 2 pangkat 5 per 6 dibagi 2 pangkat 5 per 6. Nah, memilih pangkat 2 kali 5 per 6 tadi itu dari mana? Min setengah ditambah min sepertiga. Itu sama dengan min 3 per 6 ditambah
min 2 per 6, sehingga nanti diperoleh min 5 per 6 ya. Jadi kita ambil yang 5 per 6. Nanti menjadi 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga kali 2 pangkat 5 per 6 dibagi 2 pangkat min setengah ditambah 5 per 6 ditambah 2 pangkat min sepertiga ditambah 5 per 6. Nah, itu dari mana? Dari mengoperasikan dengan 2 kali pangkat 5 per 6 tadi itu ya. Oke, untuk duanya ya dari 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Oke, itu menjadi 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga kali 2 pangkat 5 per 6 dibagi 2 pangkat sepertiga ditambah 2 pangkat setengah sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, hasilnya dari mana? Itu tadi, sepertiganya dari min setengah ditambah 5 per 6. Min 3 per 6 ditambah 5 per 6 sama dengan sepertiga gitu ya. Min sepertiga itu min 2 per 6 ditambah 5 per 6 sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan nanti kan 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga. Nah, yang bawah itu adalah 2 pangkat sepertiga ditambah 2 pangkat setengah. Nanti sebenarnya diperoleh hasil yang sama ya, kita coret saja. Sehingga nanti diperoleh 2 pangkat 5 per 6 sama dengan 2 pangkat 2x. Dengan menggunakan persamaan eksponen, maka kita peroleh 5 per 6 sama dengan 2x. Sehingga diperoleh x sama dengan 5 per 12. Asalnya dari mana ya? Dari 5 per 6 dibagi dengan 2. X-nya sama dengan 5 per 12. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut dengan soal yang keempat. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, maka nilai A plus B adalah A3, B7, C19, D21, E23. Mana jawabannya? Mari kita bahas. Dari A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 min 2 pangkat 19, ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 19 kali 2 dikurangi 1. Nah, asalnya dari mana? Mari kita lihat. 2 pangkat 20 ini kan bisa ditulis sebagai 2 pangkat 19 kali 2 pangkat 1. Oke ya. Dikurangi 2 pangkat 19. Oke. Sehingga nanti 2 pangkat 19 itu kan faktor yang sama. Nanti kita faktorkan. Jadi 2 pangkat 19 kali 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 19 itu kan 2 pangkat 19 kali 1. Jadi nanti 2 pangkat 19 kali 2 dikurangi 1. Nah, itu sama dengan yang bawah itu ya. Oke ya. Sama dengan 2 pangkat 19 karena 2 dikurangi 1 hasilnya 1. 2 pangkat 19 kali 1 ya 2 pangkat 19. Sehingga nanti diperoleh karena A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 19, maka A-nya 2, B-nya 19. Oke. Yang ditanyakan adalah A plus B, sehingga nanti A plus B sama dengan 2 tambah 19 sama dengan 21. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Jika 9 pangkat M-1 ditambah 9 pangkat M plus 1 sama dengan 82, maka 4 pangkat M plus 1 sama dengan berapa? A. 1/16, B. 1/4, C. 4, D. 16, E. 64. Mari kita bahas.
9 pangkat M-1 ditambah 9 pangkat M plus 1 sama dengan 82. Itu bisa diubah menjadi 9 pangkat M kali 9 pangkat min 1 ditambah 9 pangkat M kali 9 pangkat 1 sama dengan 82. Ini menggunakan sifat A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N, gitu ya. Nah, sekarang ada faktor yang sama, 9 pangkat M. Nah, ini kita keluarkan menjadi 9 pangkat M kali 9 pangkat min 1 ditambah 9 pangkat 1 sama dengan 82. Sehingga kita peroleh 9 pangkat M kali 1/9 ditambah 9 sama dengan 82. 9 pangkat M kali 82/9 sama dengan 82. 82/9 ini kita peroleh dari 1/9 ditambah 9. Ini sama dengan 1/9 ditambah 81 dibagi 9. 9 itu 81/9 ya. Penyebutnya sudah sama, 1 tambah 81, 82 dibagi dengan 9. Jadi kita peroleh 9 pangkat M kali 82 dibagi 9 sama dengan 82. Kita peroleh 9 pangkat M sama dengan 82 dibagi 82/9 atau 82 kali 9/82. Sehingga diperoleh ya 9 pangkat M itu kan sama dengan 82 dibagi 92 dibagi 82/9 sama dengan 82 kali 9/82. Kita coret saja ya 82-nya ya. Oke, nanti diperoleh 9 pangkat M sama dengan 9. Maka M-nya adalah 1. Itu ya. Sehingga nanti 4 pangkat M plus 1 sama dengan 4 kali 1, 4 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jawabannya adalah D. Lanjut, kita lihat soal nomor 6. Jika 8 pangkat M sama dengan 7, maka 2 pangkat M plus 2 ditambah 4 pangkat M sama dengan berapa? A12, B15, C18, D21, E24. Mana jawabannya? Mari kita lihat. 8 pangkat M sama dengan 27. Ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Pangkat M sama dengan 3 pangkat 3. Gampang ya? 8 itu diperoleh dari 2 pangkat 3. 8 sama dengan 2 pangkat 3. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat M pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Karena pangkatnya sudah sama, nanti kita peroleh 2 pangkat M sama dengan 3. Oke. Maka nanti kita peroleh 2M sama dengan 3. Tinggal menyamakan pangkatnya saja ya. Oke, karena pangkatnya sama, itu 3, sehingga nanti bilangan pokoknya juga harus sama. Nah, 2 pangkat M plus 2 ditambah 4 pangkat M itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat M ditambah 2 pangkat 2M. Menggunakan sifat A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. 2 pangkat M plus 2 sama dengan 2 pangkat M kali 2 pangkat 2 gitu ya. 4 pangkat M itu bisa kita peroleh dari 4 itu 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan M itu sama dengan 2 pangkat 2M ya. Hasilnya 4 kali 2 pangkat M ditambah 2 pangkat M kuadrat. 2M itu sama dengan M kali 2 ya. Jadi bentuknya bisa kita ubah menjadi itu.
Tadi kita sudah punya 2 pangkat M, 2 pangkat M. 2 pangkat M sama dengan 3M. Maka kita tinggal substitusi saja. Maka menjadi 4 kali 3 ditambah 3 pangkat 2. 4 kali 3, 12. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 21. 21 jawabannya adalah D. Kita lanjut dengan soal nomor 7. Tentukan penyelesaian dari 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 2 min X min 5 sama dengan 0. Mari kita bahas. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 2 min X min 5 sama dengan 0. Kita ubah menjadi 2 pangkat X ditambah 4 dibagi 2 pangkat X min 5 sama dengan 0. Nah, jangan bingung ya. 2 pangkat 2 min X itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat min X. Nah, ini sama dengan 4 kali dibagi 2 pangkat X. 2 pangkat min X itu kan 1 per 2 pangkat X gitu. Sehingga nanti diperoleh 4 per 2 pangkat X. Kita misalkan 2X-nya sama dengan P, maka nanti bentuk itu akan berubah menjadi P ditambah 4 per P dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, itu berubah lagi menjadi P kuadrat min 5P ditambah 4 sama dengan 0. Asalnya dari mana? Ini semuanya, kedua ruasnya saya kalikan dengan P, maka nanti P kali P, P kuadrat ditambah 4 per P kali P sama dengan 4, min 5 kali P, min 5P. Oke ya? Jadi P kuadrat min 5P ditambah 4 sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi P min 1 kali min 4 sama dengan 0. Gitu ya? Jadi nanti akan diperoleh P sama dengan 1 atau P-nya sama dengan 4. Oke ya, mari kita lanjutkan. Untuk P sama dengan 1, karena tadi P kita misalkan itu P sama dengan 2 pangkat X, sehingga nanti menjadi 2 pangkat X sama dengan 1. 1 itu adalah 2 pangkat 0, itu kan sama dengan 1 ya. Jadi kita samakan basisnya. Nanti diperoleh X-nya sama dengan 0. P2 sama dengan 4, maka prosesnya sama, nanti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. 4 itu adalah 2 pangkat 2 gitu ya. Maka nanti X-nya sama dengan 2. Jadi, nilai X yang memenuhi 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 2 min X min 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kita lanjut dengan soal berikutnya, soal 8. Tentukan penyelesaian dari 3 pangkat 2X min 4 kali 3 pangkat X plus 1 ditambah 2 pangkat 7 lebih besar dari 0. Mari kita bahas. 3 pangkat 2X min 4 kali 3 pangkat X plus 1 ditambah 27 lebih besar dari 0. Ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat X pangkat 2 dikurangi 4 kali 3 pangkat 1 kali 3 pangkat X ditambah 27 lebih besar dari 0. Oke, 3 pangkat X pangkat 2 itu asalnya dari 3 pangkat 2 X. 3 pangkat X plus 1 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 1 ya. Nah, misalkan 3 pangkat X sama dengan P, maka pertidaksamaan itu akan berubah menjadi P kuadrat min 12P ditambah 27 lebih besar dari 0. Nah, 12P-nya itu asalnya dari 4 kali 3 pangkat 1 ya, jadi 12 ya. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan menjadi P min 9 kali P min 3 lebih besar dari 0. Kita peroleh nilai pembuat nolnya itu adalah P sama dengan 3 dan P sama dengan 9.
nanti diperoleh P kurang dari 3 atau P lebih besar dari 0. Nah, untuk menentukannya, nilai-nilai pembuat 0 tadi kita buat garis bilangan 39, kita ambil interval yang lebih besar dari 9 itu kita ambil misalkan X sama dengan 10. Nah, kita substitusi saja. P-nya misalkan kita ganti 10. Nanti 10 dikurangi 9 dikali 10 dikurangi 7 sama dengan 1 kali 7. Nah, hasilnya adalah 7 positif. Jadi, pada interval X lebih besar dari 9 itu nilainya positif. Nah, kalau yang di ujung kanan itu positif, maka yang tengah negatif, yang ujung kirinya adalah negatif. Nah, karena X-nya lebih besar 0, maka kita ambil yang bertanda positif. Sehingga nanti P kurang dari 3 atau P lebih besar dari 9. Selanjutnya, karena tadi kita memisalkan 3 pangkat X itu sama dengan P, maka nanti kita peroleh 3 pangkat X kurang dari 3 atau 3 pangkat X lebih besar dari 9. 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 1 atau 3 pangkat X lebih besar dari 3 pangkat 2. Oke, dari 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 1, maka nanti X kurang dari 1, atau 3 pangkat X lebih besar dari 3 pangkat 2, itu nanti X lebih besar dari 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 2. Selesai ya? Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai soal-soal yang berkaitan dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Semoga menginspirasi. Terima kasih.